Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semua kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Samsul Hidayat, dan di video kali ini kita akan coba membahas mengenai hukum-hukum alam. Tapi di sini saya ambil 9 hukum alam yang coba saya rangkum dari beberapa media dan juga internet. Tentunya hukum ini akan memberikan efek positif pada kehidupan kita semua. Karena di luar sana atau orang-orang yang sudah mempercayai dan juga mempelajari hukum-hukum alam ini, mereka ternyata meraih kehidupan yang lebih baik dan bahkan sebuah kekayaan. Langsung saja teman-teman semua, ternyata di dunia ini bukan hanya hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik yang biasa kita dengar. Mungkin hampir sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah mempelajari hukum ini. Alam semesta seperti sebuah sistem yang dibuat oleh Tuhan untuk mengatur dan juga menjaga keselarasan untuk setiap kehidupan yang ada di dunia. Jadi dunia ini sebetulnya milik mereka yang paham mengenai hukum alam. Sederhananya seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan alam, Dia pasti menciptakan sebuah sistem atau yang disebut dengan hukum-hukum alam tadi. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Di sini ada 9 hukum alam yang saya ambil dari beberapa media dan juga buku. Ini tentunya rangkuman singkat. Yang pertama adalah hukum sebab akibat, yang kedua adalah hukum kompensasi, yang ketiga adalah hukum pengendalian, yang keempat hukum kepercayaan, yang kelima hukum konsentrasi, yang keenam hukum daya tarik, yang ketujuh hukum kesesuaian, yang kedelapan hukum pertumbuhan, dan yang kesembilan hukum pengisian. Baik, yang pertama hukum sebab akibat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan teman-teman semua. Ada penyebab spesifik untuk sukses dan juga ada penyebab spesifik untuk gagal tentunya. Apa yang Anda tuai hari ini adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Jika kita ingin menuai hasil yang berbeda, tentu kita harus menebur benih mental yang berbeda. Ini yang pertama, hukum sebab akibat. Kita nanamnya cabai, maka yang jadi juga cabai. Kita nanam padi, panennya juga padi, begitu teman-teman singkatnya. Yang kedua adalah hukum kompensasi. Anda mendapatkan hasil sebanding dengan upaya dan juga kontribusi yang Anda lakukan. Titik segede gajah. Orang yang mendapatkan hasil berlimpah, mereka ternyata telah melakukan jauh lebih banyak daripada seharusnya. Mereka yang menabur banyak benih, sehingga tidak heran jika mereka yang menuai lebih banyak hasil. Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir ketika kalian bekerja atau melakukan sesuatu mungkin tidak digaji dan juga melakukan sesuatu upahnya nggak sesuai, padahal sudah melakukan sangat ekstra sekali. Tidak usah khawatir, di sini ada hukum kompensasi. Kapan, walaupun memang saat itu teman-teman tidak dibayar langsung, tetapi suatu saat hukum ini akan berlaku. Contoh, ini kan Jack Ma. Kalau teman-teman pernah dengar cerita Jack Ma, dia mendirikan Alibaba. Di tahun pertama sampai ke tahun ketiga, dia tidak pernah mendapatkan untung. Bahkan modal saja dia masih masih kekurangan gitu loh. Artinya dia mengeluarkan lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi ketika 4-5 tahun sampai saat ini, dia mendapatkan lebih banyak hasil dari apa yang dia investasikan saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum pengendalian. Hukum pengendalian mengatakan bahwa jika pikiran dan kehidupan Anda tidak berada di bawah kendali Anda sendiri, maka akan muncul stres, kegelisahan, ketegangan yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Bukan rangsangan dari luar yang terpenting, melainkan persepsi dan tanggapan kita atas rangsangan itu yang lebih penting.
Nah, jadi hukum pengendalian ini adalah respon kita terhadap masalah atau situasi dan juga kondisi apa-apa yang sedang terjadi pada diri kita. Ini kaitannya dengan cara kita merespon. Kalau misalkan saat ini ada di antara teman-teman, di antara kalian yang sedang merasakan kebangkrutan atau ditipu oleh teman bisnis atau hal-hal lain lah. Nah, ini jika kalian fokusnya kepada kerugian atau mungkin yang punya hutang, kalau misalkan kita responnya bagaimana memikirkan hutang biar lunas, membayar hutang, nah ini ternyata ini yang kembali ke diri kita, bukan hutangnya lunas, tetapi justru hutangnya yang menambah numpuk. Jadi kita fokusnya ke hal-hal yang yang megah, kemudian yang sifatnya yang membuat kita bahagia lah. Apapun kondisi kita, di hukum pengendalian ini kita harus menjaga diri dan juga menjaga respon kita terhadap sesuatu. Jangan sampai kalau rugi kita bilang rugi, jangan sampai. Kalau untung ya kita alhamdulillah, kalau rugi juga alhamdulillah. Nah, ini sesuai ayat lah ya. Jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan, bukan mengeluh, teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah hukum kepercayaan. Apapun yang Anda percayai dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi sebuah kenyataan. Misal, jika Anda mutlak percaya bahwa Anda akan sukses besar dalam kehidupan, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Anda akan terus maju ke arah tujuan Anda. Dan sebaliknya, jika Anda percaya bahwa kesuksesan itu hanyalah sebuah kebetulan dan juga angan-angan belaka, maka itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Dan tentu banyak hambatan. Inilah hukum kepercayaan, bagaimana cara kita meyakini juga mempercayai bahwa kita akan menjadi orang sukses dan juga orang besar. Apapun jalannya, apapun caranya, nah itu mengikuti. Selanjutnya adalah hukum konsentrasi. Semakin Anda memikirkan sesuatu, semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu. Semakin kuat pikiran itu, semakin kuat pengaruhnya pada perilaku Anda, dan itu akan semakin mendekatkan pada kenyataan. Semakin Anda tidak menginginkan sesuatu, Anda akan semakin mendapatkan sesuatu yang tidak Anda inginkan itu. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hukum daya tarik. Anda adalah sebuah magnet hidup yang menarik ke dalam hidup Anda orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda. Pikiran Anda menciptakan sesuatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat emosi yang menyertai pemikiran tersebut. Hampir sama ya dengan hukum konsentrasi. Pikiran kita menarik apa-apa yang kita inginkan, baik itu benda ataupun situasi ataupun orang gitu ya. Kalau misalkan kita pikirannya kemursung galau gitulah, pasti situasi yang kita dapatkan juga sama galau gitu loh. Kalau kita pikirannya lemas, pasti kita lemas. Pikirannya semangat, pikirannya baik, energi di tubuhnya baik, itulah yang terjadi teman-teman semua. Ini nggak bisa dipungkiri, karena ini hukum pasti gitu. Kalau teman-teman suka main gitar, pasti ketemunya sama orang yang sering main gitar. Itulah hukum daya tarik teman-teman. Makanya hati-hati pikirannya, kemudian hobinya juga hati-hati. Mending kalau positif. Nah, kalau yang negatif, ini bahaya ya. Walaupun memang positif negatif itu sifatnya relatif, tergantung orang itu sendiri memahaminya gitu ya. Tapi kita berbicara secara umum. Selanjutnya adalah hukum kesesuaian. Dunia luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Sikap orang lain kepada Anda merupakan cerminan sikap Anda kepada mereka. Dengan siapa Anda bergaul dan berteman, itulah yang menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau kita bergaul sama orang-orang baik, kita kebawa pertemanan atau lingkungan. Karena itu yang menentukan sekali ya, 90% bahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum pertumbuhan. Apapun yang Anda tabur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan waktu. Investasi, bisnis yang sifatnya jangka panjang akan membuat hasil yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang langsung digaji dan dipakai saat itu juga. Jadi ada orang yang bekerja langsung mendapatkan uang dan saat itu juga dia menghabiskan. Tapi ada juga tipe kedua, dia investasi, membangun aset
dan suatu saat dia akan merasakan apa yang dia tanam itu. Kemudian hukum pengisian, apapun yang nampak kosong, alam semesta akan mengisinya. Jika ingin menambah koleksi baju, kosongkan dulu lemari supaya lemari kosong itu diisi dengan baju yang baru. Jika Anda ingin mendapat jodoh, maka kosongkan tempat tidur Anda. Jika Anda ingin mobil, maka bangun sebuah garasi. Karena ini hukum pengisian. Tuhan akan memberikan sesuatu yang kosong. Sekali lagi teman-teman semua, ada banyak hukum yang perlu kita ketahui, dan juga semoga hukum ini bisa kita pelajari dan juga kita nggak aneh lagi ketika kita mendapatkan hasil seperti ini. Berarti ada hukum alam di lingkungan kita yang harus kita sadari gitulah. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya Samsul Hidayat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses sebelum 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.